Di sebuah hutan tropis yang luas dan subur, di mana sinar matahari menyelinap lembut di antara dedaunan lebat, hiduplah berbagai macam hewan dalam keharmonisan. Di tengah hutan itu berdirilah sebuah batu besar tempat singa perkasa bernama Raja Lodra. Ia memerintah sebagai penguasa di hutan itu. Raja Lodra dikenal sebagai raja yang adil dan kuat. Tubuhnya besar, surainya tebal dan keemasan, dan suaranya menggelegar bagaikan petir. Tiap pagi ia berjalan menyusuri danau, memandangi bayangannya, memastikan setiap helai surainya tetap rapi. Ia sering berkata, "Seorang raja harus terlihat gagah. Penampilan adalah simbol keagungan." Semua hewan tunduk padanya, bukan hanya karena kekuatannya, tapi juga karena wibawanya. Namun, diam-diam beberapa hewan mulai khawatir. Sang raja terlalu mementingkan penampilan dan sering meremehkan hewan-hewan yang tampak lemah dan berbeda. Suatu hari, saat angin membawa aroma bunga liar dan ranting bergetar oleh langkah-langkah kecil, datanglah makhluk asing ke hutan itu. Ia berbulu coklat kusam, tubuhnya pendek dan sedikit bungkuk. Telinganya besar, matanya juling, dan salah satu kakinya pincang. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Ia bernama Gobi. Beberapa hewan berbisik, "Lihat, itu makhluk apa? Betapa buruknya rupanya. Hewan seperti itu tidak layak berada di sini." Gobi tidak menjawab. Ia hanya tersenyum malu dan mencari tempat berteduh di bawah pohon tua. Hari demi hari, meski dijauhi dan diejek, Gobi tidak pernah marah. Ia justru menunjukkan kebaikan hati yang luar biasa. Saat semut-semut kecil membawa makanan ke sarangnya, Gobi membantunya. Ketika angin kencang menerbangkan sarang burung, Gobi memanjat dan membetulkannya. Gobi bahkan pernah menolong seekor anak harimau yang terjebak di antara akar pohon. Namun tetap saja banyak hewan tidak peduli. Mereka hanya melihat tampilan luarnya Gobi yang begitu jelek. Beberapa bulan kemudian, musim kemarau datang lebih cepat dari biasanya. Matahari bersinar menyengat, dedaunan mengering dan berguguran. Sungai mulai mengering, genangan air tinggal sisa, dan buah-buah semakin langka. Para hewan mulai panik. Semua hewan berkumpul di hadapan Raja Lodra yang juga kebingungan. "Kita harus menemukan sumber air dan juga menggali sumur," kata gajah. "Dan bagaimana kalau kita migrasi ke hutan lain?" Namun semua ide itu tampak sulit dan berisiko. Saat suasana mulai tegang dan putus asa, tiba-tiba terdengar suara lirih. "Aku tahu tempat yang mungkin bisa menyelamatkan kita." Semua mata menoleh. Ternyata itulah Gobi. "Apa?" sahut seekor rusa. "Kau binatang buruk rupa ingin mengajak kami mencari tempat air?" Gobi hanya diam dan dia melanjutkan kata-katanya. "Di sana ada gua menyimpan mata air, tapi jalannya sempit
curam, dan dipenuhi jebakan alam. Aku pernah ke sana waktu kecil ketika keluargaku masih hidup. Raja Lodra menatap lama. Ia ragu, tapi keputusasaan membuat berpikir ulang. Ia akhirnya berkata, Kau yakin bisa menunjukkan jalan? Aku akan ikut, tapi jika kau bohong, seluruh hutan akan tahu siapa sebenarnya kamu. Gopi mengangguk. Esok harinya, rombongan kecil pun dibentuk. Raja Lodra, beberapa hewan kuat seperti gajah, harimau, dan kudanil, serta Gopi sebagai penunjuk jalan. Mereka melewati jurang yang curam, menyeberangi sungai kering yang penuh batu tajam, dan menjalani belantara penuh dengan semak berduri. Beberapa kali mereka nyaris terjebak di lubang-lubang lumpur dan terjatuh dari tebing. Tapi Gopi dengan pengetahuan dan ketekunannya selalu menemukan jalan yang aman. Ketika gajah terluka kakinya oleh batu, Gopi mengobatinya dengan daun antibiotik yang ia ambil dari pohon tertentu. Ketika singa terjebak ke dalam longsoran kecil, Gopi menolongnya dengan menggali cepat bersama hewan-hewan yang lain. Raja Lodra mulai memandang Gopi dengan cara yang berbeda. Ia melihat meskipun dia berburuk rupa, namun dia hewan yang pintar dan juga tekun. Setelah 5 hari perjalanan berat, mereka akhirnya sampai di mulut gua di balik bukit selatan. Dari dalamnya terdengar gemercik air. Dengan penuh harap mereka masuk, dan di sana tersembunyi di dalam perut bumi mengalir mata air jernih yang tak pernah kering. Para hewan bersorak. Mereka segera mengalirkan air ke hutan dengan bambu dan juga daun-daun besar. Sejak hari itu, Gopi bukan lagi disebut si buruk rupa. Ia disebut penjaga kehidupan. Raja Lodra pun berubah. Ia tidak lagi hanya peduli pada tampilan luar, tapi juga menghargai kebijaksanaan dan kebaikan hati. Hutan kembali hidup damai, dan hewan-hewan belajar pembelajaran yang penting bahwa penampilan bukanlah segalanya, tapi terpenting adalah apa yang dia miliki dalam hatinya. Raja Lodra menatap Gopi kali ini bukan dengan rasa ragu, melainkan dengan rasa hormat. Kau menyelamatkan seluruh hutan, Gopi, dan aku telah salah menilaimu. Gopi tersenyum. Kadang yang tampak kecil dan jelek bisa menyimpan hal yang besar di dalamnya. Aku sering tergoda untuk menilai seseorang dari luar, padahal yang benar-benar penting adalah hati. Maafkan aku, Gopi, atas sikapku selama ini kepadamu. Gopi tidak pernah membalas hinaan dengan amarah. Ia memilih untuk tetap berbuat baik walaupun dihina, direndahkan dan dijauhi. Pesan moral yang bisa disampaikan pada cerita ini adalah meskipun tampak lemah, justru menyimpan kemampuan yang luar biasa. Kita hanya perlu membuka hati dan memberi kesempatan untuk mengenal mereka lebih dalam. Karena bisa jadi pahlawan sejati tidak datang dalam rupa yang kita harapkan. Ia datang dalam wujud yang mungkin tidak mencolok, tapi dengan hati yang penuh dengan cahaya. Kita tidak boleh meremehkan seseorang hanya karena penampilannya. Karena penampilan itu
tidak bisa membuat seseorang bisa membuat kita terjamin dari segala mara bahaya. Kita sering tergoda untuk menilai seseorang dari luar, padahal yang benar-benar penting adalah hati, ketulusan, dan keberanian yang ada dalam diri seseorang. Kebaikan tidak mengenal rupa. Sampai jumpa pada cerita-cerita berikutnya.